Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Erik Verlanda dengan NIM D1C123003 dari kelas R003 dengan mata kuliah Sistem Jaminan Halal. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau menjawab soal ujian yang telah diberikan, yaitu ada dua. Yang pertama itu 5 kriteria sistem jaminan produk halal atau SJPH beserta contohnya. Yang kedua itu ada analisis titik kritis kehalalan pada beberapa produk, yaitu minyak goreng, pewarna makanan, Yakult, dan jagung rebus. Baiklah, di sini saya masuk pada soal yang pertama, yaitu 5 kriteria sistem jaminan produk halal atau SJPH. Kriteria pertama itu komitmen dan kebijakan halal. Menurut saya yang paling utama dalam sistem jaminan halal adalah komitmen dari pelaku usaha. Artinya perusahaan harus benar-benar berniat dan berjanji untuk hanya memproduksi produk yang halal. Contohnya itu perusahaan makanan membuat kebijakan halal tertulis. Misalnya menyatakan tidak menggunakan bahan dari babi atau alkohol dalam proses produksinya. Kebijakan ini biasanya ditandatangani pemimpin perusahaan dan diketahui semua karyawan. Yang kedua itu kriterianya bahan yang digunakan harus halal. Semua bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus dipastikan kehalalannya, baik dari segi sumber maupun proses pembuatannya. Contohnya itu gelatin harus berasal dari hewan halal dan disembelih sesuai syariat Islam. Jika gelatin berasal dari babi, maka produk tersebut menjadi tidak halal. Kriteria ketiga ini proses produksi yang halal. Proses pengolahan tidak boleh tercemar oleh bahan haram atau najis, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga pengemasan. Contohnya itu alat penggorengan minyak tidak boleh digunakan bergantian dengan produk berbahan babi tanpa proses pembersihan sesuai ketentuan halal. Kriteria yang keempat ini produk yang dihasilkan harus halal. Produk akhir yang dihasilkan tidak boleh mengandung bahan haram dan tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen muslim. Contohnya itu minuman fermentasi tidak boleh mengandung alkohol di atas batas yang ditetapkan, sehingga aman dan halal untuk dikonsumsi. Kriteria yang kelima ini pemantauan dan evaluasi berkala. Perusahaan harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin agar sistem halal tetap terjaga. Contohnya itu jika ada pergantian pemasok bahan baku, maka bahan tersebut harus dicek ulang status kehalalannya sebelum digunakan. Baik, di sini masuk pada soal yang kedua, yaitu analisis titik kritis kehalalan produk. Pertama itu minyak goreng. Minyak goreng termasuk produk bertitik kritis halal. Alasannya pertama itu bisa berasal dari minyak nabati atau sawit kedelai yang halal. Yang kedua itu namun proses pemurnian sering menggunakan bahan penolong seperti karbon aktif atau antioksidan yang asalnya bisa hewani. Yang kedua itu ada pewarna makanan. Pewarna makanan termasuk sangat titik kritis halal. Alasannya pertama itu ada pewarna alami dan sintetis. Yang kedua itu beberapa warna alami berasal dari serangga seperti cochineal yang tidak halal. Yang ketiga itu pewarna sintetis juga bisa menggunakan pelarut alkohol. Di sini ketiga itu ada Yakult. Yakult termasuk produk bertitik kritis halal. Alasannya dia itu mengalami proses fermentasi. Kedua itu fermentasi berpotensi menghasilkan alkohol. Ketiga itu namun Yakult difermentasi menggunakan bakteri baik dan kadar alkoholnya sangat rendah dan masih dalam batas halal. Yang keempat ini ada jagung rebus. Jagung rebus ini tidak termasuk produk titik kritis halal. Alasannya jagung adalah bahan nabati, prosesnya hanya direbus menggunakan air. Ketiga itu tidak menggunakan bahan tambahan apapun.
Demikian penjelasan dari soal-soal ujian dari saya mengenai sistem jaminan produk halal dan analisis titik kritis pada beberapa produk pangan. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.